Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami bertiga dari kelompok 15 akan menjelaskan sistem basis data dengan modul 3, 4, dan 5, yaitu yang pertama ada modul select, yang kedua ada modul where, dan yang kelima itu ada modul join. Selanjutnya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Kamal Saputra dengan NIM akhir 3039 dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wicaksono dengan NIM akhir 3033. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM akhir 3058. Baik, untuk yang pertama itu ada modul select. Di sini soal A yaitu yang dimana query-nya itu select, yaitu untuk memilih tabel yang tabelnya, lalu from itu memilih dari supplier. Yang akhirnya akan memunculkan output tabel yaitu supplier ID, company name, contact title, address, city, dan region. Lalu soal nomor 5 masih sama, yaitu select from customer, yang dimana itu akan memunculkan tabel yang terkhusus untuk customer, yang dimana isinya ada customer ID, company name, contact title, address, city, dan region. Next. Lalu di soal B itu ada select, yang dimana select ini uh, hanya memilih kolom-kolom tertentu dari tabel produk. Contohnya yaitu pada perintah soal, yaitu hanya menampilkan kolom dari product ID, product name, unit price, dan units in stock dari tabel produk. Lalu di nomor 4 itu menampilkan kolom supplier ID, company name, country, phone dari tabel supplier. Next. Lalu pada soal C itu menggunakan alias, yang dimana di tiap kolom itu dirubah menjadi alias sesuai dengan nama kolom yang kita inginkan. Seperti pada nomor 3 ini, select product ID, kita ubah menjadi ID produk, lalu product name dirubah menjadi nama produk, unit price menjadi harga, unit in stock yaitu menjadi stok barang dari tabel produk. Lalu nomor 4 itu supplier ID sebagai ID supplier, company name sebagai nama perusahaan, lalu country itu asal negara dari perusahaan, lalu phone itu menjadi kontak person dari tabel supplier juga. Pada soal D, yang ini select supplier ID, company name, address. Ini mengambil kolom supplier ID, company name, dan menggabungkan 3 kolom menjadi satu, address yang dipisahkan dengan koma, address, lalu city, country, dan diberi alias atau nama sementara, alamat lengkap dari tabel suppliers. Berikut adalah outputnya, yaitu supplier ID, company name, dan alamat lengkap. Lalu nomor 5, yaitu select title, fixed name, dan last name itu digabung dan diberi alias, yaitu nama lengkap, dan menggabungkan juga address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma, dan menggunakan alias alamat lengkap, yaitu nama sementara untuk kolom dari tabel employers. Dan berikut adalah outputnya.
Lalu pada soal E yaitu select first name dan last name digabungkan dan menggunakan as yaitu alias sama seperti tadi, nama sementara, nama lengkap, koma, lalu big date, as tanggal lahir, dan to check now, date ini mengambil tahun sekarang dan menggunakan format tahun 4 digit dan as sekarang from tabel employees. Lalu pada nomor 5 select fixed name, last name ini digabung juga menggunakan dan menggunakan as nama lengkap alias nama lengkap, koma big date, as tanggal lahir, koma to check now. Ini to check now titik-titik date ini mengambil tanggal masa ini saat ini dan menggunakan format tahun 2 digit as sekarang dari tabel employees. Lalu pada soal F nomor 4 select employer select employer ID as ID pegawai, memberi nama sementara menjadi ID pegawai dan big date as tanggal lahir. Jadi diberi nama tanggal lahir dan hire date as tanggal masuk kerja. Lalu mengambil tahun dari hire date dan dikurangi hire date ini masa saat pertama kali kerja, masuk kerja, dikurangi tahun saat tanggal lahir, pas lahir, tanggal lahir, dan diberi nama usia pada saat masuk kerja. Jadi pada saat masuk kerja dikurangi dengan tanggal lahirnya dari tabel employees. Lalu pada nomor 5 select employer ID, diberi nama sementara ID pegawai, koma hire date as tanggal mulai kerja. Hire date diberi alias tanggal mulai kerja, koma to check now date yaitu menampilkan tanggal saat ini ya, dengan format DD MM YY 4 tahun 4 digit as tanggal sekarang. Lalu mengambil tahunnya aja from age now. Ini kayak menghitung saat ini dengan pada saat masa kerja, pada saat pertama kali masuk kerja, as masa kerja saat ini dari tabel employees. Baik, untuk soal yang gini, yang nomor 3 yaitu ada select order ID as ID order, yaitu tabel order ID diganti nama menjadi ID order, kemudian ada produk ID as ID produk, yang dimana tabel produk ID diganti nama dengan ID produk, unit price as harga unit, yang tabel unit price diganti dengan harga unit, kemudian ada quantity as yang digantikan dengan kuantitas, unit price dikali quantity as total value dari tabel order detail, di mana unit price dikali dengan quantity itu diganti dengan nama total value, yang dimana hasilnya seperti tabel di bawah ini. Kemudian yang nomor 4 ada select product ID as ID produk, unit price as harga satuan, units on order as jumlah yang dipesan, unit price dikali units on order as total harga dari tabel produk. Di mana tabel ini yaitu ada tambahan, yaitu unit price dikali dengan units on order, kemudian namanya diganti menjadi total harga seperti tabel di bawah ini. Lanjut. Dan untuk yang soal H nomor 3 yaitu ada select product name as nama produk,
yaitu tabel produk diganti namanya dengan nama produk, dan units on order diganti namanya menjadi jumlah order. Dari tabel produk order by, yaitu mengurutkan dari awal sampai akhir, units on order as, yang dimana hasilnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Kemudian untuk yang nomor 4 yaitu ada select first name as nama depan, yaitu tabel first name diganti menjadi nama depan, dan last name diganti menjadi nama belakang, hire date diganti menjadi tanggal rekrut, extract year from age buka kurung now, hire date tutup kurung as lama bekerja dari tabel employees, dan kemudian order by atau diurutkan dari awal sampai akhir, last name as. Ya, dan kemudian untuk yang soal I ada select product name, unit price dikali 0 kali 75, atau yang disebut dengan produk yang dikasih diskon 25%, kemudian diganti nama menjadi harga setelah diskon dari tabel produk, kemudian diurutkan dari awal sampai akhir, unit price, desk and product name, dan hasilnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Lalu yang selanjutnya itu ada modul where, yaitu modul keempat. Next. Pada soal A nomor 6, select bintang from customer, ini mengambil semua kolom dari tabel customer, yang mana yang ditampilkan itu hanya customer yang dari negara Brazil. Hasilnya berikut dari tabel ini, yaitu semuanya yang ditampilkan yaitu Brazil. Lalu pada nomor 7, select bintang from products. Ini juga sama, mengambil semua kolom dari tabel products, yang mana yang produknya itu sudah nggak produksi, discontinued sama dengan 0. Hasilnya sebagai berikut pada tabel di bawah ini. Lalu pada 3 kolom, select customer ID, company name, dan address dari tabel customer, yang mana sebagai berikut pada tabel di bawah ini. Soal B akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada soal B, yaitu nomor 6. Select from supplier, yaitu mengambil tabel dari tabel supplier, yang dimana dari dalam tabel supplier ini mengambil kolom lagi yang yaitu company name like LTD. Maksudnya like LTD ini yaitu hanya nama perusahaan yang memiliki nama LTD di belakang atau di depannya. Ya, hanya memiliki nama LTD. Ya, seperti pada output tabel di bawah ini. Lalu nomor 7 yaitu select from employer, di mana first name kurang dari last name. Nah, maksudnya ini mengambil tabel dari employer di mana first huruf pada first name itu yang dimana pada nama employer ini yang nama depannya itu huruf depannya itu lebih kecil, lebih awal daripada last name.
Nah, contohnya itu pada output tabelnya yang dimana Andrew yang dimana first name-nya itu adalah huruf A, sementara Fuller itu huruf F yang dimana A itu lebih di depan daripada F. Lalu nomor 8, select from supplier yang dimana lower substring company name 11 dikurangi lower substring contact name 11. Itu mengambil data dari supplier yang dimana lower substring company name 11 itu menunjukkan bahwa company name-nya yang sama daripada dari contact name-nya itu memiliki nama yang sama antara company name dan contact name. Jadi seperti output tabel di bawah ini yaitu Mayumi. Nama perusahaannya itu Mayumi dengan contact name-nya itu Mayumi juga. Next. Pada soal C akan dijelaskan oleh teman saya, Gunawan. Untuk soal C yang nomor 4 yaitu ada select from employees, yaitu dari tabel employees yang dimana hire date atau hari pertama masuk kerja atau hari rekrut yaitu di atas tahun 1992 bulan 12 dan tanggal 10, yang dimana outputnya seperti tabel di bawah ini, yaitu hire date-nya yang diminta mulai di atas tahun 1992 bulan 12 dan tanggal 10, dan outputnya ya di atas angka di atas tahun itu. Dan untuk yang nomor 5 yaitu select from dari tabel order yang dimana shipped date dikurangi order date dan lebih dari 10. Ini maksudnya yaitu menampilkan output shipped date dan order date, yaitu hari pemesanan dan hari pengiriman itu lebih dari 10 hari. Dan outputnya seperti tabel di bawah ini. Lanjut. Pada soal D nomor 4 yaitu select bintang from products, mengambil semua kolom yang ada di tabel products, yang mana yang produknya itu discontinued sama dengan 0 atau units in stock atau produknya itu yang 0. Berikut sudah ditampilkan pada tabel di bawah ini. Lalu nomor 5 yaitu sama, mengambil semua kolom dari tabel products yang mana yang reorder levelnya itu kurang dari 10 atau yang reorder levelnya lebih dari 100. Berikut ada tabel di bawah ini. Lalu pada soal 6 yaitu sama, select mengambil semua kolom dari tabel employees yang mana extract year from current date, mengambil tahunnya saja from current date, dikurangi extract year from hire date. Ini kayak dari tahun sekarang dikurangi pada saat masa kerja. Masa pertama kali masuk kerja yang lebih dari 35 tahun, atau extract year from X current date, dir date, atau yang lebih dari 60 tahun. Berikut pada tabel di bawah ini.
Lalu soal nomor 7, select bintang from employees. Mengambil semua kolom dari tabel employees dan memfilter city yang hanya menampilkan kota London, Seattle, dan Tacoma. Berikut hasilnya. Soal E akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk soal E yang nomor 5 yaitu select from order, yaitu mengambil data semua tabel dari tabel order yang dimana order date-nya lebih besar dari tahun 1996 bulan 12 tanggal 25 dan ship date dikurangi order date kurang dari sama dengan 20 hari, yaitu maksudnya di sini mencari kolom order date yang hasilnya yaitu di atas tahun, bulan, dan hari tersebut, dan masa pengiriman dan masa pemesanan yaitu kurang dari 20 hari seperti pada tabel di bawah ini. Dan yang nomor 6 yaitu select from product, yaitu mengambil tabel dari tabel produk yang dimana discontinue sama dengan 0 dan unit in stock lebih dari 1. Itu maksudnya yaitu disuruh menampilkan produk yang discontinue yaitu memiliki hasilnya itu 0 dan unit in stocknya lebih dari 1 seperti pada tabel di bawah ini. Next. Untuk yang nomor 7 yaitu select from product, yaitu mengambil semua tabel dari tabel produk yang dimana produk ID-nya itu produk ID persen 2 sama dengan 0, itu maksudnya menampilkan produk ID-nya yang memiliki nilai genap dan unit price di atas 5 dan outputnya seperti pada tabel di bawah ini. Kemudian yang nomor 8 ada select from product, yaitu mengambil tabel dari tabel produk yang dimana unit price-nya between 5 and 10, yang yaitu maksudnya unit price-nya itu di antara angka 5 dan angka 10, yang dimana hasilnya pada tabel di bawah ini. Next. Lalu pada soal F, yaitu ada select from order, yang dimana mengambil semua data dari tabel order, dimana order date lebih dari 1996 bulan 12 pada tanggal 25, and ship date between order date ditambah interval 20 hari and order date ditambah interval 30 hari. Maksudnya itu di mana tanggal order ini dan ship date, maksudnya tanggal berlayar itu dikirimnya antara 20 hari sampai 30 hari. Jadi tiba pada tempat tujuan itu di antara 20 hari sampai 30 hari. Seperti output tabel di bawah ini. Lalu yang nomor 7, select from order, yaitu mengambil data dari tabel order, yang dimana ship country I like Brazil, all ship country I like Italy. Jadi dimana and order date between 1996 bulan 12 tanggal 25 and 1997 bulan 12 tanggal 25. Dimana maksudnya itu ship country atau kapal awal kapal berlayar itu I like. Jadi seperti hanya menampilkan kapal yang ship country-nya itu dari Brazil atau Itali, yang order di antara
tahun 96 sampai 97 pada tanggal 12 dan pada bulan 12 tanggal 25. Next. Lalu ada mengambil tabel dari employee yang dimana city kota seperti Seattle atau city seperti New York and extract year from age, current date, birth date between 50 and 60. Jadi di mana orang yang berasal dari kota Seattle atau kota New York yang berdasarkan yang pada hari ini current date yaitu berusia antara 50 sampai 60. Lalu yang terakhir ada modul join. Pada soal A nomor 6 yaitu select P product name, P unit price, C category name from products, P join categories, C on category ID, order by category name. Nah, ini maksudnya itu memilih kolom product name, unit price, dan category name. Nah, ada sebuah semacam variabel gitu, sebuah inisial di belakang dari kolom product name dan unit price. Nah, kenapa ini bisa sama? Karena pada product name dan unit price ini berasal dari satu tabel yang sama. Lalu kategori name ini kan berasal dari tabel kategori. Nah, di mana data dari ketiga kolom ini berasal dari product name yang diwakili dengan huruf P, produk yang diwakili dengan huruf P, digabungkan dengan tabel kategori yang diwakili oleh huruf C. On, yaitu berdasarkan pada kategori ID dan kategori ID, P kategori ID, dan C kategori ID. Yang dimana ini berdasarkan dipilihnya berdasarkan kategori pada barang tersebut. Lalu order by, di order by yaitu berdasarkan itu tadi kategori name. Jadi diambil dari primary key daripada kategori ID yang berdasarkan kategori name. Jadi bisa dilihat dari tabel di bawah itu product name, unit price, dan kategorinya. Lalu pada nomor 7 itu mengambil data company name, order ID, dan order date, di mana ketiga kolom tadi itu diambil dari tabel customer yang diwakili huruf C, yaitu dari company name, lalu digabungkan dengan tabel order diwakili dengan huruf O, yaitu O order ID dan O order date pada diambil dari berdasarkan diambilnya dari customer ID, yaitu C customer ID dan O customer ID berdasarkan company name. Jadi seperti gambar tabel di bawah ini. Next. Nah, yang terakhir memilih dari ketiga kolom order dan produk yang dimana order itu diwakili huruf O, yang kolomnya itu yang dipanggil order ID dan order date digabungkan dengan order detail yang diwakili dengan huruf P. Nah, ini merupakan kolom kolom yang ada pada order juga, yang merupakan sebuah primary daripada product ID
yang berdasarkan pada order ID dan berdasarkan pada dipilihnya itu berdasarkan dari order ID dan order ID. Yang dimana pada output tabelnya itu order ID, order D, dan product ID. Next. Dan untuk soal nomor B, nomor 4 yaitu select O order ID, O order date, P product name, OD unit price, yaitu mengambil tabel order ID, order date, product name, unit price dari tabel order, kemudian dijoinkan ke order detail on O order ID sama dengan order detail order ID, dan kemudian dijoinkan lagi dari tabel produk P on OD product ID sama dengan P titik product ID, yang dimana menghasilkan hasil pada tabel di bawah ini. Dan kemudian yang nomor 5 yaitu select first name, kemudian pisah last name as employee name, yaitu diganti menjadi nama employee name, territory description dari tabel employees, kemudian dijoinkan dari employee territories on employee ID titik employee ID, kemudian dijoinkan lagi ke territories on territory ID sama dengan territory ID, yang dimana hasilnya pada tabel di bawah ini yaitu employee name, yaitu gabungan dari first name dan last name, dan territory description. Lanjut. Dan yang nomor 6 yaitu select C company name as customer name, yaitu mengambil tabel company name dan kemudian diubah menjadi nama customer name, O order ID, O order date as company name as shipper, yang dimana mengambil tabel order ID, order date as company name dan kemudian diubah namanya menjadi shipper dari tabel order, kemudian dijoinkan customer C on O customer ID sama dengan C customer ID, dan dijoinkan shipper S on O ship via sama dengan S shipper ID. Hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Dan untuk yang nomor 7 yaitu select as company name as supplier name, yaitu mengambil dari tabel company name dan kemudian diubah namanya menjadi supplier name. Kemudian ada kategori name dari tabel produk dan dijoinkan suppliers S on P supplier ID sama dengan S supplier ID. Kemudian dijoinkan lagi di tabel kategori on P kategori ID sama dengan C kategori ID, dan hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Next. Dan untuk yang soal C yaitu select P product name, P unit price, C kategori name, yaitu mengambil tabel product name, unit price, C kategori name dari tabel produk. Kemudian dijoinkan pada tabel kategori on P kategori ID sama dengan C kategori ID, yang dimana kategori name-nya memiliki nilai beverage and P unit price-nya kurang dari 10, yang dimana hasilnya seperti tabel di bawah ini. Dan untuk yang nomor 6 yaitu select C company name, O order ID, O order date, yaitu mengambil tabel company name, order ID, order date dari tabel customer, kemudian dijoinkan ke tabel order O on C customer ID sama dengan O customer ID, yang dimana C country memiliki nilai USA dan order date memiliki nilai di atas
tahun 1997 bulan 1 dan tanggal 1, kemudian diurutkan lagi, kemudian diurutkan atau order by, order date, yang dimana hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Next. Untuk yang nomor 7 yaitu select C company name, O order ID, O order date as company name, yang dimana mengambil tabel company name, order ID, order date, dan as company name, kemudian diubah namanya menjadi shipper dari tabel order. Kemudian dijoinkan customer, C on O customer ID sama dengan C customer ID, dan dijoinkan shippers on O ship via sama dengan S shipper ID, dan dijoinkan lagi employees E on O employee ID sama dengan E employee ID, yang dimana ship country-nya sama dengan E country dan O order date-nya lebih dari tahun 1997 bulan 1 dan tanggal 1, yang dimana hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Dan untuk yang nomor 8 yaitu select as company name, yaitu mengambil tabel company name, kemudian diubah namanya menjadi supplier name, dan kategori name dari tabel produk. Kemudian dijoinkan dari tabel suppliers on P supplier ID sama dengan S supplier ID, dan dijoinkan dari tabel kategori on P kategori ID sama dengan C kategori ID, yang dimana P unit price-nya itu between atau di antara 5 and 10, dan hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Next. Pada soal D nomor 4 select E1 titik first name, E1 titik last name. Maksudnya E1 ini kayak alias gitu, memberi alias dan digabungkan lalu diberi alias bawahan nama sementara. Lalu E2 first name dan digabungkan dengan E2 last name, diberi alias juga E2 dan digabungkan lalu diberi nama manager dari tabel employees, lalu dijoinkan. Ini menggabungkan kayak dari tabel yang sama, employees E2 on E1 reports to, ini dicek dibandingkan E2 titik employer ID. Hasilnya pada tabel di bawah ini. Ini maksudnya itu kayak bawahan yang manajer yang mempunyai bawahan. Lalu pada nomor 6 select E1 employer ID, yaitu diberi alias E1, lalu E1 titik first name dan digabungkan dengan E1 titik last name. Sama seperti tadi dikasih alias as, sehabis digabungkan lalu diberi alias employer underscore name dan diberi nama employer name. Lalu E2 first name digabungkan dengan E2 last name, diberi alias E2, dan setelah digabungkan lalu diberi alias manager name dari tabel employees. Lalu left join ini kayak left join employees E2 on E1 reports to sama dengan E2 titik employer ID, lalu diurutkan menggunakan order by E1 titik employer ID. Lalu pada nomor 9 select E1 titik first name dan digabungkan dengan E1 titik last name, diberi alias E1 dan setelah digabungkan diberi alias employer underscore name. Lalu E2 titik first name dan digabungkan dengan E2 last name, dan setelah digabungkan diberi alias manager name.
dari tabel employees. Full outer join employees E2 on E1 titik reports to sama dengan E2 titik employer ID. Ini maksudnya full outer ini jadi nampilin manajer yang mempunyai bawahan maupun yang tidak mempunyai bawahan ataupun karyawan yang tidak mempunyai manajer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.